الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jemaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama di dalam majlis ini. Kita kaji kitab Ad-Da' wa Dawa, tulisan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan lihat lebih lanjut apa yang beliau tulis. Fasal wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalb wa tatmusu nurahu wa tasuddu turuqal ilm wa tahjubu mawaridal hidayah. Sebagian dari akibat perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu, perbuatan maksiat itu akan bisa mematikan pandangan hati, menghapus cahayanya, menutup jalan-jalan ilmu, dan akan membatasinya dari sumber hidayah. Ini yang beliau katakan. Dikala seseorang dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya dosa ataupun maksiat, kita ketahui seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lain. Perbuatan maksiat itu akan berakibat butanya pandangan hati manusia. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam ungkapan ada pandangan mata, basar, dan ada pandangan hati, basirah. Ya, pandangan mata yang kita lihat dengan indera mata kita, pandangan hati itu yang dilihat oleh hati manusia. Nah, perbuatan maksiat akan membutakan pandangan hati manusia, akan menghapus cahayanya sehingga redup, dan akan menutupi jalan-jalan keilmuan, karena ilmu yang ada itu akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran dan akan membatasi seseorang itu dari sumber-sumber hidayah. Waqad qala Malik Syafi'i lamma ijtama'a bihi wara'a tilkal makhail. Imam Malik pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i ketika dia berkumpul bersama dengan Imam Syafi'i, dan Imam Malik melihat betapa kecerdasan yang ada pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kata Imam Malik, "Inni Allah Ta'ala qad alqa 'alaika nuran, fala tudfihu bi zulmatil ma'siyah." Aku melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau cahaya, maka jangan kau padamkan cahaya itu dengan kegelapan perbuatan maksiat. Ini kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, dan Imam Malik melihat ada kecerdasan pada Imam Syafi'i. Dia bilang, saya lihat pada diri kamu itu, wahai Syafi'i, Allah memberikan kepada kamu cahaya, maka jangan kamu padamkan, jangan kamu matikan cahaya yang ada itu dengan kegelapan kemaksiatan. Jangan berbuat maksiat, sebab kalau kamu berbuat maksiat, cahaya yang menunjuki kepada kebenaran itu akan tertutup, akan padam, akan mati. Wala yazalu hadzal nur yad'ufu wa yadhhab. Cahaya ini akan selalu melemah, bahkan sirna. Wa zalamul ma'siyah yaqwa hatta yasiral qalbu fi mithlil lail al-bahim. Sementara kegelapan kemaksiatan akan semakin kuat, sehingga jadilah hati itu seperti perumpamaan malam yang demikian sangat gelap. Para jemaah yang saya muliakan,
kalau cahaya kebenaran yang ada di hati manusia semakin melemah, bahkan sirna, hilang, yang namanya kemaksiatan itu akan semakin kuat, semakin menjadi-jadi. Jadi ada suatu yang berlawanan antara kebenaran yang ditangkap oleh hati manusia dengan perbuatan maksiat yang dilakukan. Perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia akan mematikan cahaya kebenaran yang ada di hati seseorang itu. Dan kalau seperti itu, hati itu nanti akan menjadi seperti malam yang demikian sangat gelap sekali. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsiru ka'ama kharaja billail fi tariqin dzati mahalik wa ma'atin. Berapa banyak orang yang binasa terjatuh ke dalam kegelapan itu sementara dia tidak menyadarinya, sama dengan seorang yang buta yang keluar di waktu malam di jalan yang penuh dengan ranjau dan hal-hal yang akan mencelakakan. Orang buta itu sudah gelap baginya dunia ini. Apalagi orang buta keluar di waktu malam yang demikian sangat gelap. Para jemaah yang saya muliakan, buta saja di siang hari itu sudah merupakan kegelapan. Apalagi dia yang buta itu keluar di malam hari akan semakin gelap. Dan ketika dengan kegelapan itu, para jemaah yang saya muliakan, seseorang bisa terjatuh pada sesuatu yang mencelakakannya. Lubang umpamanya, atau dia menginjak apa umpamanya. Faya izzat as-salama wa ya sur'at al-'atab. Wahai demikian berharganya keselamatan dan alangkah cepatnya hal yang akan membinasakan. Para jemaah yang saya muliakan, seorang buta terjatuh ke dalam lubang fatal. Demikianlah kalau sekiranya orang buta itu berjalan di waktu malam yang demikian sangat gelap. Dan kalau seseorang itu dengan cahaya, dia akan selamat. Summa taqwa tilka zulumat. Kegelapan itu akan semakin kuat, semakin menghebat. Wa tafidu minal qalbi ila jawarih. Yang namanya kegelapan itu akan menjalar ke hati manusia sampai kepada anggota tubuh manusia. Para jemaah yang saya muliakan, kalau hati sudah dengan kemaksiatan dan hati itu sudah diliputi oleh berbagai macam kemaksiatan, ini akan berakibat pada anggota tubuh yang ada. Para jemaah yang saya muliakan, hati gelap, hati dengan kemaksiatan ini bukan hanya pada hati itu saja, akan berakibat pada anggota tubuh manusia. Perhatikanlah orang-orang yang dengan kemaksiatan, orang-orang yang dengan dosa, dia dengan kegelapan, anggota tubuhnya tidak akan mau diajak untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ada orang yang dia dengan kemaksiatan mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka minum umpamanya, berjudi umpamanya, masa mau orang seperti itu diajak sholat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terasa berat. Harga baik saya berikan, terjadi kemalasan pada anggota tubuh manusia kalau hatinya gelap dengan perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dengan perbuatan-perbuatan dosa. Gak ada orang yang maksiat itu mau melangkahkan kakinya ke masjid. Gak ada orang yang maksiat itu bisa bangun subuh untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya gambaran-gambaran ketaatan itu demikian sulit bagi orang-orang yang dia itu dengan kemaksiatan. Fayakshal wujuh minha sawad. Wajah seorang yang maksiat itu akan penuh dengan kegelapan. Bihasabi quwwatiha wa tazayudiha, menurut kekuatan kemaksiatan itu dan bertambah-tambahnya maksiat itu. Fa idza kana indal maut zaharat fil barzakh.
Kalau sekiranya seseorang itu meninggal dunia, itu akan tampak kegelapan itu di alam barzaknya. Famtala al-qabru zulma. Kuburannya penuh dengan kegelapan. Para jemaah yang bisa berikan, seseorang semakin dengan perbuatan maksiat, maka seseorang itu ya wajahnya akan semakin menghitam dalam kurung-kurung. Apalagi kalau umpamanya dia meninggal dunia, kuburannya akan dengan kegelapan. Orang-orang yang maksiat di dalam kehidupannya, kuburannya gelap. Para jemaah sebenarnya Nabi pernah mengatakan, in hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha zulma. Penghuni kuburan ini penuh dengan kegelapan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innallaha munawwiruha bi salati alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan menerangi kuburan ini dengan salatnya saya ya untuk mereka. Gambaran latar belakang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang wanita hitam, atau dalam riwayat yang lain dikatakan seorang laki-laki hitam yang selalu bersih-bersih masjid, selalu dia membersihkan masjid dari sampah-sampah yang ada dan kotoran-kotoran yang ada. Nabi kehilangan orang hitam itu. Apakah itu? Iya, riwayat satu mengatakan perempuan, riwayat yang lain mengatakan laki-laki. Iya, Nabi nggak melihat orang itu. Lantas Nabi tanya, mana orang itu? Kata orang-orang, meninggal ya Rasulullah. Loh, saya kok dikasih tahu? Kata Nabi SAW. Ya sepertinya sahabat-sahabat tidak mau merepotkan Nabi SAW karena orang kecil yang meninggal dunia, mereka ya tidak kasih tahu Nabi SAW. Kata Nabi, dulu ni ala qabri. Tolong tunjukkan saya mana kuburan orang itu. Kemudian Nabi SAW datang ke arah kuburan itu dan Nabi mensolatkannya di atas kuburan yang beberapa hari kemarin orang itu meninggal dunia. Itu kata Nabi SAW, kuburan itu penuh dengan kegelapan. Solat saya, doa saya untuk orang yang dikubur ini akan meneranginya. Nah, orang-orang yang maksiat, para jamaah sebenarnya kuburannya akan gelap. Berbeda dengan orang-orang beriman. Kuburan orang beriman terang, kuburan orang beriman luas, menyenangkan. Sementara kuburan orang kafir atau orang-orang yang maksiat kepada Allah, kuburannya gelap, sempit, ya, dan penuh dengan hal-hal yang kita katakan siksa untuk orang yang seperti itu. Fa idza kana yaumul ma'ad wa hasyrul ibad alatil wujuh huluwan zahiran yarahu kullu ahad. Di hari kiamat nanti ketika dikumpulkannya manusia, kegelapan itu demikian akan menyelimuti orang-orang maksiat itu, dan ini dilihat oleh setiap orang, hatta yasiral wajhu aswad mithlal hamamah, sehingga wajah orang maksiat itu hitam seperti arang. Para jemaah yang saya muliakan, di dalam Al-Qur'anul Karim kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu hari kiamat itu ada orang yang wajahnya cerah, terang, senang, gembira. Ada orang yang wajahnya kusut, wajahnya demikian muram, menampakkan ketakutan. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ali Imran di antaranya menceritakan kepada kita, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang demikian cerah, senang, gembira, dan ada wajah yang menghitam, gelap. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum, adapun orang yang gelap wajah mereka, menghitam wajah mereka, kata Allah, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah tadinya kalian beriman? Dalam kurung orang munafik, fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Rasakan oleh kalian siksa ini dengan apa yang kalian waktu di dunia dahulu kafir. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah.
Adapun orang yang wajahnya demikian cerah, orang ini di dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga abadi. Jadi ada wajah-wajah di hari kiamat itu senang, gembira, cerah, karena waktu di dunia dia beriman, dia taat, dia saleh. Dan ada wajah-wajah di hari kiamat itu demikian kusam, demikian memberengut, demikian menampakkan ketakutan. Itulah orang-orang kafir atau orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayadaha uquba la tuwazidu lazzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Aduh, demikian sangat berat hukuman yang tidak sebanding dengan kelezatan dunia, dengan semuanya dari awal sampai akhir. Kenikmatan dunia yang didapatkan oleh orang-orang maksiat itu tidak sebanding dengan suasana hari akhirat yang penuh dengan siksa. Iya, waktu di dunia senang dengan perbuatan maksiat, gembira dengan perbuatan maksiat, tapi di akhirat dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa biqistil abdi al-munghassi al-munkaddil mut'ab fi zamanin innama huwa sa' min hulum. Bagaimana bagian dari seorang hamba yang susah, sulit, menderita di suatu masa, sementara ketika dia di dunia itu hanya merupakan mimpi sesaat. Fallahul musta'an. Allah tempat kita minta tolong. Fasal berikutnya, wa min uqubatiha, sebagian dari akibat perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang, anna tusahhirun nafs wa tatma'uha. Perbuatan maksiat itu akan mengecilkan jiwa manusia dan akan mematikannya. Wa tudasiha wa tuhaqqiruha, akan mengotori jiwa manusia dan akan menghinakan jiwa manusia. Hatta tasira asghar syai' wa ahqara, sehingga jadilah dia menjadi suatu yang paling hina dan paling rendah. Para jemaah yang saya muliakan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang itu akan berakibat jiwa seseorang itu akan dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia demikian sangat hina. Kama anna ta'ah tunamiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan itu akan semakin menumbuhkannya, membersihkannya, dan akan semakin membesarkannya. Para jemaah yang saya muliakan, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang di dunia ini hanya akan merendahkan dirinya. Sementara perbuatan-perbuatan taat yang dilakukan oleh seseorang akan lebih meninggikannya, lebih memuliakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam potongan ayat, qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa. Sungguh beruntung orang yang melakukan pembersihan terhadap dirinya, rugilah orang yang mengotori dirinya. Para jemaah yang saya muliakan, ketika kita melakukan pembersihan terhadap kekurangan-kekurangan diri kita dikatakan sebagai orang yang beruntung. Sementara ada orang yang dia mengotori dirinya, berbuat dosa, berbuat maksiat, gak merasa bersalah, gak merasa berdosa. Ini hanya mengotori diri seseorang itu. Ya, al-ma'na artinya aflah man kabbara wa a'laha bi ta'atillah wa azharaha. Beruntunglah orang yang membesarkan dirinya, memuliakannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menampakkan itu di dalam kehidupannya. Wa qad khasira man akhfaha wa haqqara wa sagharaha bi ma'siyatillah. Rugi orang yang dia itu menyembunyikan dirinya, menghinakan dirinya, mengecilkan dirinya dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Para jemaah yang saya muliakan, kita akan semakin mulia kalau sekiranya kita dengan ketaatan-ketaatan. Sebaliknya manusia akan semakin terhina
kalau dia itu dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat. Ya, seperti itu. Semakin taat kita, semakin soleh kita di dalam kehidupan ini, kita akan semakin mulia. Terutama sekali ya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ada manusia yang berbuat maksiat dengan semua perbuatan maksiat, dia semakin terhina. Mana ada orang yang akan memuliakan orang yang dia tukang minum, judi, berbuat maksiat? Mana ada? Pasti direndahkan oleh orang-orang, pasti dihinakan oleh orang-orang. Tapi kalau ada orang yang dengan ketaatan, dengan kesolian, semakin dimuliakan, semakin dihormati. Aslu tansiyah al-ikhfa, asal dari kata-kata tansiyah, dasa itu tadi dalam ayat, itu adalah menyembunyikan. Wa minhu qaulu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, am yadussuhu fit turab, atau dia akan sembunyikan anak yang terlahir itu di dalam tanah, dibunuh hidup-hidup. Wa idza busyira ahaduhum bil untha shalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Apabila ada seseorang diberitahu kepada dia, anak kamu lahir perempuan. Iya, para jemaah yang sebenarnya wajah seseorang pada masa jahiliyah itu ketika dikasih tahu bahwasanya anaknya lahir perempuan, dia wajahnya menghitam, menahan kemarahan. Apakah ayumsiku alahun? Apakah dia akan pelihara anak itu sementara dia dihinakan? Am yadussu fit turab, atau dia tanam anak itu hidup-hidup? Iya, para jemaah sebenarnya itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana asal dari kata tafsir itu adalah menyembunyikan. Al-asi yadussu nafsahu fil maksiyah. Seorang yang berbuat maksiat itu membenarkan dirinya di dalam perbuatan maksiat yang dilakukannya. Wa yufi makanaha, dan dia selalu menyembunyikan tempat dia berbuat maksiat itu. Yatawara minal khalqi min su'i ma ya'ti. Dia merasa malu terhadap orang-orang dari keburukan apa yang dilakukannya. Qadim qama'a inda nafsi, dia itu terhina di hadapan matanya sendiri. Wan qama'a indallah, dia terhina di hadapan Allah. Wan qama'a indal khalq, dan dia terhina di hadapan orang-orang. Kita lihat secara umum para jamaah yang bisa melihat orang-orang yang berbuat maksiat itu menyembunyikan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Iya, sembunyi-sembunyi, minum, sembunyi-sembunyi, berjudi, berzina. Ya itu dia gambaran orang yang berbuat maksiat. Malu dia kalau sekiranya perbuatan maksiat yang dilakukannya itu diketahui oleh orang-orang. Dengan dia yang menyembunyikan dirinya dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya, berarti dia itu menghinakan dirinya sendiri. Dia menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia menghinakan dirinya di hadapan orang-orang. Karena perbuatan yang dilakukannya itu perbuatan yang tercela. Dia sendiri malu sebenarnya dengan dirinya yang berbuat maksiat itu. Iya, seperti itulah orang-orang yang berbuat maksiat. Sebaliknya, at-ta'ah wal birru tukabbirun nas wa tu'izzuha wa tu'liha. Ketaatan dan kebaikan yang dilakukan akan semakin membesarkan diri seseorang, memuliakannya dan meninggikannya. Para jemaah yang disebutkan, kita dengan ketaatan-ketaatan, kita dengan kesolian, kita dengan kebaikan, membuat diri kita semakin mulia, semakin terhormat. Iya, karena kan semua kita senang dengan yang namanya kebaikan, ketaatan. Mana ada di antara kita yang gak suka dengan ketaatan, dengan kebaikan? Nah, orang-orang yang dia dengan ketaatan, dengan kebaikan, semakin memuliakan dirinya, semakin meninggikan dirinya. Hatta ashrafa syai'in wa akbarahu wa azkaru wa a'la, sehingga itu merupakan suatu yang paling mulia, paling bersih dan paling tinggi. Wa ma'adari
fahiya adzal syai'in wa aqaruhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Di samping itu, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu membuat jiwanya merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza dzul hasala lah syaraf. Dengan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kemuliaan, wal izz wan numu, dia mendapatkan keagungan dan dia mendapatkan dirinya semakin tumbuh. Para jemaah yang saya muliakan, seorang yang beriman dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Orang-orang yang kita katakan dia orang saleh, dia orang taat, dia orang baik, para jemaah yang saya muliakan, dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia dengan ketaatan, dengan kebaikan-kebaikan, dia semakin merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, ini dia. Jadi orang beriman itu tidak akan pernah ia membanggakan dirinya dengan ketaatannya, dengan kesalehannya, dengan kebaikannya, tapi dia akan semakin ia merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia semakin merendah di hadapan Allah, dia semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah ceritakan dia dengan ketaatannya, dengan kesalehannya, dengan kebaikannya akan selalu mengatakan, saya ini enggak ada apa-apanya. Semuanya ini adalah karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin saya mencapai tingkat seperti ini tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan kebaikan yang dilakukannya. Fama saghara nufusa mithlu maksiatillah. Ya, tidak ada yang akan merendahkan jiwa seseorang selain dengan dia yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kabbara wa syarrafa wa rafa'a mithlu ta'atillah. Tidak ada yang akan membesarkan dan memuliakan diri seseorang itu seperti dia yang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, dengan kemaksiatan seseorang itu semakin terhina, dengan ketaatan seseorang itu semakin mulia. Makanya kita di dalam kehidupan ini kan diberi hak pilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mau jadi orang yang dimuliakan, orang terhormat? Lakukanlah ketaatan itu, lakukanlah kesalehan itu, lakukanlah kebaikan-kebaikan itu. Atau kamu mau jadi orang yang terhina. Kalau memang mau jadi orang terhina, ya lakukan aja perbuatan maksiat itu. Gak usah pedulikan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Tak pedulikan, jangan pedulikan haram itu. Terus saja dengan yang haram itu. Kalau ada seseorang yang seperti itu, dia akan semakin terhina. Para jemaah yang saya muliakan, Allah itu Al-Mu'izzu, memuliakan. Allah itu Al-Mudhillu, menghinakan, merendahkan. Allah memuliakan manusia dengan ketaatan, dengan kesalihan. Allah menghinakan manusia dengan kekafiran, dengan kemaksiatan. Terserah manusia mau dimuliakan, ini ketaatan lakukan, kebaikan lakukan. Mau terhina, nih maksiat lakukan. Menginginkan kita, hendaknya kita semakin baik, semakin baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, apakah itu dengan ketaatan, beribadah kepada Allah, dengan amal, dengan kesalihan, itu dikala kita terus melakukannya, melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan itu, kita akan semakin mulia. Sebaliknya kalau ada manusia semakin menjadi-jadi dengan kemaksiatan,
dia akan semakin terhina. Itu tadi seperti yang dikatakan, dia merasa hina, dia di hadapan dirinya sendiri, dia terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia terhina di hadapan orang banyak. Kalau sudah terhina seperti itu, siapa yang akan memuliakannya? Para jemaah yang saya muliakan, sudah kita ketahui dalam kajian yang berlalu, orang yang dihinakan oleh Allah, gak ada yang akan memuliakannya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dia itu dihinakan oleh Allah, gak ada satupun yang akan memuliakannya. Jadi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa itu hanya akan merendahkan diri seseorang, dia terhina. Nah, kalau dia sendiri yang menghinakan dirinya dengan perbuatan maksiat itu, siapa orang yang akan memuliakannya? Gak ada. Makanya ketika kita tahu di dalam kehidupan kita di dunia ini gambaran ketaatan, gambaran kesalehan, gambaran kebaikan, mari kita lakukan itu. Ini gambaran maksiat, ini gambaran yang tidak baik, tinggalkan itu. Para jemaah sebenarnya saya selalu mengatakan, kendati pun orang-orang menilai kita sebagai orang yang terbaik, mengatakan kita sebagai orang ahli ibadah, orang dermawan, orang baik, orang yang masya Allah sekali, hendaknya kita jangan merasa puas dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang diri kita. Kita hendaknya selalu memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita, sebab betapapun kita punya kekurangan. Sementara yang sudah baik yang ada pada diri kita, mari kita pertahankan terus, kemudian menjadi lebih baik dan lebih baik. Inilah yang beliau tuliskan, dia menjelaskan kepada kita bagaimana akibat perbuatan dosa ataupun maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Terserah manusia, karena memang Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan manusia, mau jadi orang beriman ya jadi orang beriman, kafir ya kafir, taat ya taat, maksiat ya maksiat, terserah kamu. Kira-kira seperti itu. Yang jelas Allah akan memuliakan orang-orang dengan ketaatan, dengan kesolehan, dengan kebaikan. Sementara orang-orang yang kita katakan dia kafir atau orang maksiat pasti dihinakan oleh Allah. Demikian beberapa poin yang bisa saya jelaskan dalam kajian kita pada malam hari ini, menyusuri apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ad-Da dan Ad-Dawa yang kita pelajari. Demikian. Selanjutnya, mari barangkali ada hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut. Dipersilakan. Monggo. Apa pertanyaan, apa masalah yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita lebih meningkatkannya? Saya tunggu pertanyaannya atau masalahnya.